Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halma Syukriya dengan NIM 21032014. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang indikator, nilai, dan juga peran kepemimpinan dalam sektor publik dan juga privat. Baik, kita akan membahas tentang indikator, nilai, dan juga peran kepemimpinan dalam sektor publik dan juga privat. Indikator kepemimpinan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas seseorang pemimpin dalam memimpin tim atau organisasi. Indikator ini membantu mengidentifikasi sejauh mana seorang pemimpin berhasil mencapai tujuan organisasi, memotivasi bawahan, dan mengelola tantangan yang baru. Berikut ini merupakan beberapa indikator kepemimpinan. Yang pertama, ada kemampuan berkomunikasi. Sejauh mana seorang pemimpin mampu menyampaikan visi, misi, dan arahan secara jelas dan meyakinkan kepada tim. Kemudian, yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu kemampuan pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat, terutama dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh dan inspirasi, yakni seberapa baik seorang pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi tim untuk bekerja keras dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, ada efektivitas dalam manajemen tim, yakni kemampuan untuk mengelola konflik, mendukung kerja tim, dan membangun kolaborasi di antara anggota tim. Kemudian yang kelima, ada kinerja organisasi, yaitu pencapaian tujuan organisasi baik dalam hal produktivitas, efisiensi, maupun pencapaian strategi jangka panjang. Kemudian ada adaptabilitas, yaitu kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian yang ketujuh ada integritas, yaitu sejauh mana pemimpin bertindak dengan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemudian yang selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas tim, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim, termasuk memberikan dukungan atau pelatihan dan pengembangan. Indikator-indikator yang saya sebutkan tadi yakni membantu dalam mengukur efektivitas kepemimpinan dan memperbaiki area yang memerlukan peningkatan. Selanjutnya, kita masuk kepada manfaat dari indikator kepemimpinan. Indikator kepemimpinan memiliki sejumlah manfaat penting yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemimpin dan organisasi secara keseluruhan. Berikut beberapa manfaat utama dari indikator kepemimpinan. Yakni yang pertama, ada evaluasi kinerja yang lebih terukur. Indikator kepemimpinan memberikan ukuran yang jelas untuk menilai efektivitas seseorang pemimpin, membantu organisasi memahami sejauh mana pemimpin tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya indikator yang terdefinisi dengan baik, pemimpin dapat lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini memicu kepemimpinan yang lebih transparan dan berbasis hasil. Kemudian yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikator kepemimpinan memberikan data dan informasi yang berguna bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi, strategis, dan tepat waktu, baik untuk tim maupun organisasi. Kemudian mendorong perbaikan dan pengembangan diri. Pemimpin dapat menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan keterampilan dan perbaikan yang dibutuhkan. Kemudian menyelaraskan visi dan tujuan. Menyelaraskan visi dan tujuan organisasi. Indikator kepemimpinan membantu memastikan bahwa kepemimpinan berperan dalam mencapai visi, tujuan organisasi dengan cara yang sejalan dengan misi dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan.
Kemudian memperkuat motivasi dan keterlibatan tim. Indikator yang mengacu kemampuan pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi tim dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan produktivitas tim serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Kemudian selanjutnya mendukung keputusan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks pengembangan kepemimpinan, indikator ini membantu HR atau manajer dalam mengidentifikasi pemimpin yang siap untuk promosi, pelatihan, ataupun pengembangan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan mengevaluasi dan mengembangkan kualitas kepemimpinan melalui indikator yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Kemudian yang ke-9, menyediakan alat untuk pengelolaan risiko. Indikator kepemimpinan juga bisa mencangkup kemampuan pemimpin dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang membantu organisasi mengurangi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi krisis. Kemudian yang ke-10, meningkatkan kepuasan stakeholder. Ketika pemimpin dievaluasi dan dikembangkan dengan baik, mereka lebih mampu memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan juga komunitas. Kemudian, dengan indikator pemimpin yang efektif, organisasi dapat menilai kepentingan secara sistematis, memperbaiki kinerja jangka panjang, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan individu dan juga organisasi. Kemudian kita masuk kepada keunggulan indikator kepemimpinan. Keunggulan dari indikator kepemimpinan yakni terletak pada kemampuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas seseorang pemimpin dalam berbagai aspek. Berikut ini ada beberapa keunggulan utama dari indikator pemimpin, yakni yang pertama, pengukuran kinerja yang objektif. Indikator kepemimpinan menyediakan ukuran yang konkret untuk menilai kinerja seorang pemimpin, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi efektivitas mereka secara objektif. Mengidentifikasi area pengembangan. Dengan indikator kepemimpinan, organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi area di mana seorang pemimpin perlu memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mereka, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, atau manajemen tim. Kemudian yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan, yakni penggunaan indikator yang jelas memungkinkan pemimpin untuk terus mengevaluasi diri dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka secara berkelanjutan sesuai dengan hasil dan umpan balik. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Indikator membantu membutuhkan akuntabilitas karena pemimpin yang akan lebih bertanggung jawab atas pencapaian atau kekurangan mereka dalam setiap aspek yang dinilai. Kemudian memfasilitasi delegasi yang tepat. Dengan adanya pengukuran terhadap indikator seperti manajemen tim dan delegasi, pemimpin dapat memahami bagaimana mereka bisa mendelegasikan tugas dengan lebih efektif sehingga meningkatkan produktivitas keseluruhan organisasi. Kemudian, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Indikator kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi memastikan bahwa pemimpin selaras dengan visi dan misi organisasi serta berkontribusi secara aktif terhadap pencapaian target. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Dengan mengukur kemampuan pemimpin dalam hal pengaruh dan motivasi, organisasi dapat memastikan bahwa pemimpin efektif dalam memberdayakan tim dan meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian ada
adaptabilitas dan respon terhadap perubahan. Indikator adaptabilitas membantu mengukur seberapa baik pemimpin bisa beradaptasi terhadap perubahan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Ini penting dalam dunia bisnis yang selalu berubah. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang positif. Indikator seperti kecerdasan emosional dan empati dapat membantu memastikan bahwa pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana kesejahteraan anggota tim diperhatikan, yang berdampak positif pada retensi karyawan dan budaya organisasi. Kemudian selanjutnya, pengelolaan risiko yang baik, yakni pengukuran terhadap kemampuan pemimpin dalam mengelola risiko, membantu organisasi menghindari potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi krisis. Dengan indikator kepemimpinan yang tepat, organisasi tidak hanya dapat mengevaluasi kinerja pemimpin dengan baik, tetapi juga mengarahkan mereka ke perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada kelemahan indikator kepemimpinan. Meskipun indikator kepemimpinan memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan dalam evaluasi kepemimpinan. Berikut ini merupakan beberapa kelemahannya. Yang pertama, subjektif dalam penilaian. Meskipun ada upaya untuk membuat indikator subjektif, mungkin banyak indikator kepemimpinan yang masih dipengaruhi oleh perspektif individu sehingga menimbulkan penilaian yang subjektif. Misalnya, pengaruh atau motivasi bisa diukur secara berbeda oleh orang yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya fokus berlebihan pada pengukuran formal, yakni indikator kepemimpinan seringkali berfokus pada aspek yang dapat diukur, seperti kinerja dan pencapaian target. Sementara itu, aspek-aspek lainnya yang lebih sulit diukur, misalnya budaya tim dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, sulit mengukur kualitas intangible, yakni beberapa aspek kepemimpinan seperti empati, kecerdasan emosional, atau pengaruh pribadi sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya gambaran yang lengkap tentang kepemimpinan yang efektif. Kemudian yang keempat, kecenderungan memotivasi perilaku yang tidak autentik. Pemimpin mungkin lebih fokus pada memenuhi indikator tertentu untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak autentik atau manipulatif. Ini bisa mempengaruhi integritas kepemimpinan sejati. Kemudian selanjutnya, pengabaian konteks dan dinamika organisasi. Indikator kepemimpinan seringkali tidak mempertimbangkan konteks spesifik dari situasi atau tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin ini di satu situasi belum tentu dapat diukur dengan indikator yang sama dalam situasi yang lain. Kemudian selanjutnya, resistensi terhadap perubahan. Jika indikator terlalu kaku dan tidak diperbarui sesuai dengan kebutuhan atau perubahan dalam organisasi, hal ini dapat menghambat inovasi atau adaptasi pemimpin terhadap situasi baru. Kemudian beban dan administratif yang tinggi. Mengelola dan melacak berbagai indikator kepemimpinan dapat menciptakan beban administratif yang tinggi, terutama jika pengumpulan data dan evaluasi dilakukan secara formal dan berkala. Kemudian kesulitan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif.
Beberapa indikator kepemimpinan bersifat kuantitatif, seperti kinerja keuangan, sementara yang lainnya bersifat kualitatif, seperti kecerdasan emosional. Menggabungkan kedua jenis data ini dengan cara yang bermakna bisa menjadi tantangan. Kemudian, selanjutnya tidak memberikan gambaran holistik. Indikator yang berfokus hanya pada beberapa aspek kepemimpinan yang bisa gagal memberikan gambaran holistik tentang kepemimpinan seorang individu. Kepemimpinan mencangkup berbagai aspek yang terlalu berfokus pada indikator dapat mengabaikan elemen yang lain juga penting. Kemudian selanjutnya kurang fleksibilitas. Jika indikator pemimpin tidak dirancang dengan fleksibilitas, mereka mungkin tidak mencerminkan perubahan yang terjadi di organisasi atau dinamika pasar. Hal ini dapat membuat indikator menjadi tidak relevan dari waktu ke waktu. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa indikator kepemimpinan harus diterapkan dengan hati-hati dan penting untuk mengombinasikan penilaian kuantitatif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang efektivitas kepemimpinan. Kemudian selanjutnya nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Key performance indikator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain, yang pertama, integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, dan ajaran tentang baik dan buruk. Kemudian tanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Kemudian visi pemimpin. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang yang dipimpin akan dibawa oleh seseorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebijakan. Kebijakan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan suatu sehingga keputusan adil dan bijaksana. Kemudian keteladanan. Keteladanan adalah seorang pemimpin adalah sikap dan tidak laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatan menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasan secara fisik, pikiran, dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi. Antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat satu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki keuntungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinan dapat efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir itu komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi. Dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat dari nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan memberikan landasan yang kuat untuk membentuk perilaku dan keputusan seorang pemimpin. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari nilai kepemimpinan, yakni yang pertama meningkatkan integritas dan kepercayaan.
Pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi akan membangun kepercayaan dari tim dan pemangku kepentingan. Kepercayaan ini adalah dasar hubungan yang kuat dan produktif di tempat kerja. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nilai kepemimpinan seperti empati, rasa hormat, dan kolaborasi membantu menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan harmonis. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Kemudian selanjutnya, mendorong keputusan yang etis. Pemimpin yang berpegang teguh pada nilai etis akan lebih cenderung membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tekanan untuk mencapai hasil jangka pendek, ini membantu menjaga reputasi organisasi dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya menunjang visi dan misi organisasi. Nilai kepemimpinan menyelaraskan tindakan kepemimpinan dengan visi dan misi organisasi. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap langkah dan strategi yang diambil mendukung tujuan strategi organisasi. Menguatkan loyalitas dan komitmen tim. Karyawan lebih cenderung merasa terikat dengan kepemimpinan dan menunjukkan integritas dan tanggung jawab. Nilai kepemimpinan membantu membangun hubungan yang lebih erat antara pemimpin dan juga timnya, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Kemudian membantu pemimpin dalam mengelola konflik. Konflik yang memegang nilai-nilai seperti keadilan dan empati lebih mampu menangani konflik secara konstruktif, membantu penyelesaian masalah tanpa menciptakan ketenangan yang berkelanjutan. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas. Nilai pemimpin seperti keterbukaan dan dorong untuk pelajaran berkelanjutan menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dihargai dan motivasi didorong. Ini memberikan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dengan cara-cara yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas. Pemimpin yang berpegang pada nilai tanggung jawab dan akuntabilitas cenderung lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga membangun budaya di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam kesuksesan organisasi. Selanjutnya, membangun keberlanjutan jangka panjang, yakni nilai-nilai seperti keberlanjutan, integritas, dan keadilan memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang memperhitungkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Kemudian selanjutnya memberikan contoh teladan, yakni pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat menjadi teladan bagi karyawan, mendorong mereka untuk meniru perilaku tersebut dalam interaksi sehari-hari dan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian selanjutnya, secara keseluruhan, nilai kepemimpinan menciptakan kerangka etis dan moral yang tidak hanya memperkuat kepemimpinan, tetapi juga mendorong budaya organisasi yang sehat, produktif, dan juga berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, keunggulan dari nilai kepemimpinan. Keunggulan dari nilai kepemimpinan terletak pada kemampuan nilai-nilai tersebut untuk memperkuat kepemimpinan yang efektif dan berdampak positif pada individu, tim, serta organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari nilai kepemimpinan, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan yang kuat. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan juga transparansi membangun fondasi kepercayaan antara pemimpin dan juga tim. Kepercayaan ini meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan menginspirasi dan memotivasi tim. Pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai seperti empati, rasa hormat, dan pengakuan terhadap kontribusi individu akan menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja lebih baik.
Ini menciptakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menyediakan panduan untuk mengambil keputusan. Nilai kepemimpinan bertindak sebagai kompas moral yang membantu pemimpin membuat keputusan yang etis dan adil, bahkan dalam situasi yang kompleks atau penuh tekanan. Ini mencegah keputusan yang berisiko atau merugikan organisasi dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, menciptakan budaya kerja yang positif. Nilai-nilai seperti kerjasama, inklusi, dan keterbukaan berkontribusi pada terciptanya budaya organisasi yang positif dan harmonis. Karyawan merasa dihargai, didengarkan, dan juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Kemudian yang kelima, meningkatkan kredibilitas pemimpin. Pemimpin yang secara konsisten berpegang pada nilai-nilai positif akan dihormati dan dipercaya oleh tim. Rekan kerja akan dihormati dan juga pemangku kepentingan eksternal. Kredibilitas ini memperkuat otoritas kepemimpinan dan juga mempermudah implementasi kebijakan. Kemudian selanjutnya, meningkatkan retensi karyawan. Nilai kepentingan yang berpusat pada kesejahteraan karyawan dan mengembangkan individu membantu menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan merasa nyaman dan terlibat. Hal ini berdampak pada peningkatan retensi karyawan dan mengurangi pergantian tenaga kerja. Kemudian yang ketujuh, meminimalkan konflik. Dengan memegang nilai-nilai seperti keadilan dan rasa hormat, pemimpin dapat mengurangi kompetensi konflik di dalam tim. Jika konflik muncul, nilai-nilai membantu kepemimpinan menyelesaikan dengan cara yang konstruktif. Kemudian selanjutnya, kelemahan dari nilai kepemimpinan. Meskipun nilai kepemimpinan memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan atau tantangan yang mungkin muncul dalam menerapkannya. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari nilai kepemimpinan. Yakni yang pertama, ada subjektif dalam penafsiran, yaitu nilai-nilai kepemimpinan seperti keadilan, kejujuran, atau empati seringkali bersifat subjektif dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu yang berbeda pula, dan juga dapat menyebabkan kebingungan atau konflik ketika nilai-nilai tersebut diterapkan secara berbeda oleh anggota tim atau pemimpin lainnya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengimplementasikan konsisten. Meskipun kepemimpinan mungkin memiliki nilai-nilai yang kuat, ada kalanya sulit untuk menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau ketika harus membuat keputusan yang cepat. Kegagalan dalam menerapkan ini secara konsisten dapat merusak kepercayaan dari tim. Kemudian yang ketiga, benturan dengan kepentingan bisnis. Terkadang nilai kepemimpinan dapat bertentangan dengan tujuan atau kebutuhan bisnis, seperti saat ada tekanan untuk mencapai target keuangan yang tinggi. Dalam situasi ini, pemimpin mungkin mengalami dilema antara tetap mematuhi nilai-nilai mereka atau memprioritaskan hasil bisnis. Kemudian yang keempat, nilai yang tidak selalu universal, yakni nilai kepemimpinan yang dianggap penting oleh seorang pemimpin atau budaya organisasi mungkin tidak relevan atau tidak diterima oleh budaya. Ini dapat menimbulkan masalah terutama di organisasi global atau yang memiliki tim lintas budaya. Kemudian kesulitan dalam pengukuran, yaitu nilai-nilai seperti integritas, empati, atau keadilan sulit untuk diukur secara objektif. Tanpa metrik yang jelas, evaluasi kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai ini bisa menjadi sangat subjektif, membuat penilaian kepemimpinan yang akurat.
Kemudian yang selanjutnya yaitu resiko yang terjadi yang menjadi simbolik saja. Jika nilai-nilai hanya dijadikan jargon atau retorika tanpa tindakan nyata, hal ini dapat merusak kredibilitas kepemimpinan dan organisasi. Tim mungkin merasa bahwa nilai-nilai tersebut tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan juga sinisme. Kemudian kesulitan dalam menyeimbangkan nilai dengan realitas. Pemimpin sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai pribadi atau organisasi dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, dalam situasi krisis, mungkin sulit untuk selalu mempraktikkan nilai-nilai seperti inklusi atau transparansi jika tuntunan bisnis memerlukan tindakan yang cepat. Kemudian, dapat menghambat pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang sangat berfokus pada menjalankan nilai-nilai tertentu mungkin kesulitan dalam mengambil keputusan dengan cepat dalam situasi yang mendesak, terutama jika keputusan tersebut berisiko bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Kemudian tidak fleksibel dalam kondisi yang berubah. Nilai kepemimpinan yang terlalu kaku bisa menjadi masalah ketika kondisi eksternal atau dinamika pasar perubahan dengan cepat. Jika pemimpin terlalu terikat pada nilai tertentu, mereka mungkin gagal beradaptasi dengan realitas baru yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Kemudian, yang terakhir, tekanan dari eksternal. Pemimpin yang mungkin menghadapi tantangan dari pemangku kepentingan eksternal seperti investor atau dewan direksi yang menuntut hasil bisnis negara, bahkan jika itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh pemimpin atau organisasi, ini bisa menciptakan dilema etis yang sulit. Secara keseluruhan, kelemahan dari nilai kepemimpinan sering muncul dalam penerapannya di dunia nyata, terutama ketika ada keseimbangan antara lain-lain yang dipegang dengan tuntutan atau tekanan eksternal. Namun, dengan kesadaran dan adaptasi, tantangan ini dapat diatasi untuk menjaga integritas dan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat positif dalam pengolahan kinerja pegawai melalui sistem KPI. Yang pertama, kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara objektif dan terukur sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kerja yang diharapkan darinya. Hal ini akan mendorong pegawai bekerja lebih optimal untuk mencapai target kinerjanya. Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematik. Kemudian yang keempat, dapat dijadikan dasar untuk memberikan reward atau punishment pegawai. Dengan demikian, pegawai yang kinerjanya lebih bagus akan mendapatkan reward, sebaiknya yang bekerja kurang baik akan mendapatkan punishment. Kemudian KPI merupakan matrik yang baik finansial maupun non-finansial yang digunakan perusahaan untuk mengukur performa kinerja. Key performance indikator biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang dilakukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Matrik Key performance indikator menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai untuk sebuah perusahaan serta langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan objek strategi dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian organisasi dilihat dari sudut pandang
pencapaian kinerja individu atau unit kerja. KPI merupakan salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan oleh organisasi, perusahaan. Key formal indikator KPI membantu kejelian tersendiri untuk memastikan keunikan setiap organisasi, di mana satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta merta diterapkan oleh organisasi yang lain. Kemudian, sebuah matrik dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria yang pertama, memiliki target, yakni target apa yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut. Kemudian, berorientasi pada outcome, jadi tidak sekadar output atau hasil dari proses, sebab outcome berpengaruh secara signifikan. Kemudian, key formal indikator merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dengan ketentuan di antaranya. Yang pertama, indikator KPI harus bersifat terukur, harus bisa dihitung atau diukur. Kemudian yang kedua, indikator KPI juga merujuk pada hasil kerja kita atau output kerja. Kemudian yang ketiga, ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur. Kemudian ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga jelas apa yang diukur. Kemudian biaya yang untuk mengidentifikasi dan memonitor, yakni ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberikan nilai tambah. Hal yang harus diperhatikan sebelum menetapkan key performance indikator, yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai, memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas, menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, memonitor setiap kondisi yang terjadi, serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek. Kemudian syarat KPI yang baik, yaitu kompatibel dengan kemampuan organisasi mengkomunikasikan strategi evaluasi atau pengukuran kinerja. Kemudian fokus evaluasi atau pengukuran secara optimal terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi, bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Frekuensi pemutakhiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Indikator pada instrumen KPI bersifat reliable, dapat dikuantifikasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Hasil berkemungkinan dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain. Terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data, validitas pengukuran yang mempengaruhi standar terkini. Biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh organisasi. Kemudian penyusunan key performance indikator. Tahapan pada penyusunan KPI adalah penyusun tujuan besar KPI dan implementasinya. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dalam penyusunan alat kerja evaluasi ini. Tujuan pengembangan target strategi yang akan dicapai apabila KPI diterapkan pada sebuah organisasi. Menentukan unit analisis. Unit analisis harus disusun dengan rinci dengan definisi operasional yang dapat dipahami dan jelas.
Kesalahan membuat unit analisis dan definisi operasional membuat unit analisis dan definisi operasional dapat mengaburkan validitas hasil yang diperoleh menggunakan instrumen KPI. Unit analisis sering juga dikenal dengan sebagai unit kerja utama atau AKU. AKU menjelaskan berbagai yang menjadi sasaran evaluasi menggunakan instrumen KPI. Penyusunan item evaluasi. Item evaluasi ideal dalam KPI tidak melampaui jumlah 15 butir item. Item ini perlu terfokus pada unit analisis yang jelas. Total skor pada seluruh item adalah 100%. Indeks juga dapat digunakan sebagai standar ukuran. Rank, nilai atau definisi pada setiap rank perlu didefinisikan secara cepat agar temuan menjadi bermakna. Pembobotan berbeda pada setiap butir juga dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas pada setiap organisasi yang tertentu berbeda. Hal ini tergantung dengan nilai kepentingan setiap butir yang melekat pada setiap aspek yang akan dinilai. Kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, krisis finansial, serta ancaman kesehatan dan keamanan. Kepemimpinan yang baik harus melibatkan kolaborasi antara sektor publik, privat, dan sipil, serta fokus pada melayani masyarakat dan menjaga nilai-nilai publik. Ada kritik terhadap pendekatan manajemen publik yang lebih menekankan kinerja finansial dibandingkan layanan publik. Dalam menghadapi tantangan ini, pemimpin masa depan perlu dilantik dengan perspektif yang tepat dan mampu mengatasi tantangan yang bersifat global. Itu meliputi yang pertama substansi, yaitu ancaman global. Tantangan tentang isu terorisme dan keamanan, persoalan lingkungan global warming, dan ancaman kesehatan publik seperti avian flu. Kemudian isu finansial atau infrastruktur fasilitas kesehatan dan bantuan sosial perlu disandingkan dengan gerakan anti pajak, berbatas sumber daya dan kepentingan fiskal. Tantangan demografi. Semakin laju usia para kelompok orang tua dan kemunduran generasi pemimpin pemerintah, isu migrasi yang berbasis akulturasi, diskriminasi, dan dislokasi ekonomi. Kemudian proses sinisme dan alienasi yang luas, rendahnya kepercayaan ke institusi pemerintah dan institusi besar, perlunya transparansi dan standar etika yang tinggi, perlunya kinerja pemerintah yang lebih tinggi dan pengukuran kinerja yang lebih baik, menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas, perlunya keterbukaan pada organisasi pemerintah. Kecepatan komunikasi modern, menghemat waktu dalam memikir alternatif dan keputusan. Kemudian membedakan substansi dan proses adalah salah satu perspektif yang membentuk pemahaman dan juga pendekatan ke isu terkait. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan sektor publik versus privat. Kepemimpinan sektor publik masih tertinggal dibandingkan sektor privat. Meskipun diterapkan secara luas, seringkali model kepemimpinan publik mengadopsi dari sektor privat dan berfokus pada figur politik besar. Padahal kepemimpinan publik lebih kompleks dan mengungkapkan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pendekatan tradisional yang menganggap pemimpin sebagai individu heroik tidak lagi relevan. Diperlukan model kepemimpinan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman modern. Kemudian selanjutnya, peran pemimpin dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi yang berbeda di sektor publik. Manajemen berfokus kepada keteraturan dan proses rasional, sedangkan kepemimpinan melibatkan perubahan dan juga inovasi
dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pemimpin sektor publik harus mampu menjalankan keduanya untuk mengatasi tantangan kompleks, menenangkan publik saat krisis dan mendorong reformasi. Namun kajian sering terbatas pada pemimpin senior tanpa cukup menyoroti kepentingan kolaboratif lintas sektor. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin untuk mempengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Dalam kepemimpinan tersebut, masyarakat diarahkan untuk menyetujui penetapan visi dan misi yang bertujuan menjaga kesatuan suatu kelompok atau organisasi untuk masa depan, membawa energi positif dan menciptakan standar kerja yang tinggi dan memberikan semangat kerja serta kepercayaan kepada tim. Berhasil mendorong tindakan kolaboratif dan berorganisasi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin publik. Yang pertama, mampu menetapkan visi organisasi, tetap fokus kepada tujuan, mampu melakukan perencanaan pengorganisasian, memberikan kekuasaan pada orang lain, menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan organisasi, kelompok bangunan, dan pemeliharaan dalam kelompok. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang indikator, nilai, dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan juga privat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.